Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Pada suatu pagi yang mendung, di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, sebuah rumah tua yang terletak di pinggiran desa menjadi sorotan. Rumah itu milik Pak Harjo, seorang pria tua yang terkenal sangat tertutup dan tidak pernah bergaul dengan tetangga. Meskipun banyak orang mengatakan bahwa Pak Harjo adalah seorang pengusaha sukses, tak banyak yang tahu tentang kehidupannya yang sebenarnya. Rumah yang besar, dengan halaman luas penuh dengan pohon-pohon rindang, selalu tampak sunyi. Tidak ada suara tawa atau keramaian dari dalam rumahnya. Hanya kesunyian yang menyelimuti tempat itu. Namun, satu kejadian mengubah segalanya. Pada suatu pagi yang biasa, seorang tetangga yang kebetulan lewat melihat ada sesuatu yang tidak biasa. Gerbang depan rumah Pak Harjo terbuka lebar. Padahal biasanya pintu itu selalu terkunci rapat. Penasaran, ia mendekat untuk memeriksa lebih lanjut. Begitu sampai di depan pintu, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Bau busuk yang sangat menyengat menguar dari dalam rumah. Itu adalah bau yang tidak bisa ia abaikan. Rasa penasaran semakin menggelayuti dirinya. Ia mencoba memanggil-manggil, namun tidak ada jawaban. Tanpa pikir panjang, ia melangkah memasuki halaman yang sepi itu, dan berjalan menuju pintu depan yang terbuka sedikit. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu dan melangkah masuk. Kegelapan menyambutnya. Hanya sedikit cahaya yang masuk dari jendela kecil di sudut ruangan. Namun, bau busuk itu semakin kuat, membuat perutnya mual. Ia berusaha mencari sumber bau tersebut. Hatinya mulai cemas. Suasana di dalam rumah terasa sangat asing, seolah ada yang tidak beres. Ruangan itu penuh dengan debu tebal, dan ada beberapa barang yang berserakan, seperti tidak pernah ada yang merawatnya. Ketika ia masuk lebih dalam, matanya tertuju pada sebuah ruangan yang lebih besar di sebelah kiri. Begitu ia membuka pintu ruangan itu, pandangannya langsung tertuju pada pemandangan yang mengejutkan. Di tengah ruangan, tubuh Pak Harjo tergeletak tak bernyawa dengan wajah yang dipenuhi darah. Sekujur tubuhnya penuh luka-luka tajam, seolah-olah ia disiksa sebelum akhirnya dibunuh. Terkejut dan ketakutan, tetangga itu berlari keluar dari rumah dan segera melaporkan penemuannya kepada pihak berwajib. Polisi yang tiba di lokasi segera mengamankan tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan. Namun, semakin mereka menyelidiki, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apa yang terjadi di rumah Pak Harjo? Siapa yang dapat melakukan pembantaian dengan begitu kejam? Tak ada saksi yang melihat atau mendengar apapun semalam. Rumah itu tampak sepi, dan tidak ada tanda-tanda perlawanan dari Pak Harjo. Namun, bau busuk yang kuat seakan memberi petunjuk bahwa kejahatan ini telah terjadi beberapa waktu yang lalu. Polisi harus segera mencari tahu lebih jauh, karena misteri di balik pembunuhan ini sangat dalam dan penuh teka-teki. Setelah laporan diterima, polisi segera melaksanakan penyelidikan lebih lanjut di rumah Pak Harjo. Tim forensik yang dipimpin oleh Kepala Polisi, Inspektur Rudi, mulai mengumpulkan bukti-bukti. Meski telah terlihat jelas bahwa Pak Harjo tewas dengan cara yang sangat kejam, tidak ada jejak yang mengarah pada pelaku. Tidak ada sidik jari yang ditemukan di sekitar tubuh Pak Harjo. Bahkan, pintu utama yang seharusnya terkunci rapat pun tidak menunjukkan tanda-tanda pemaksaan. Seolah-olah pelaku tahu betul cara masuk tanpa meninggalkan jejak. Ini aneh, ujar Inspektur Rudi dengan suara berat. Sepertinya pelaku tahu rumah ini dengan sangat baik. Tidak ada yang terlihat tidak wajar, tapi pembunuhan ini jelas direncanakan. Tetangga yang pertama kali menemukan mayat Pak Harjo, Budi, kembali dipanggil untuk dimintai keterangan. Ia menceritakan kembali perasaannya saat pertama kali melihat rumah terbuka dan mencium bau busuk yang menyengat. Namun, Budi juga tidak bisa memberikan informasi lebih lanjut, karena ia memang tidak melihat atau mendengar apa-apa yang mencurigakan sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, polisi mencoba untuk menggali lebih dalam tentang kehidupan Pak Harjo. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa meskipun Pak Harjo tampak kaya raya, ia sangat tertutup dan jarang berhubungan dengan orang lain. Hanya sedikit yang tahu mengenai pekerjaannya, selain dari bisnis besar yang ia jalankan. Bahkan,
Tidak ada seorang pun di desa itu yang mengetahui apakah ia memiliki keluarga atau tidak. Tak ada anak, istri, atau kerabat dekat yang bisa dijadikan saksi. Namun, dalam pencarian lebih lanjut, polisi menemukan sebuah ruangan kecil di lantai 2 yang terkunci. Begitu pintu ruangan itu dibuka, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah meja yang dipenuhi dengan dokumen-dokumen tua dan beberapa foto hitam putih. Foto-foto itu menunjukkan Pak Harjo dalam berbagai momen penting bersama orang-orang yang tidak dikenal. Namun, satu foto yang menarik perhatian polisi adalah sebuah foto yang memperlihatkan Pak Harjo berdiri di samping seorang pria muda, mengenakan jas hitam dan tampak sangat serius. Di belakang mereka, ada sebuah rumah yang sangat mirip dengan rumah Pak Harjo. Tapi ada sesuatu yang aneh pada foto itu. Pria di samping Pak Harjo tampaknya mengenakan ekspresi yang gelap, seperti menyembunyikan sesuatu. Dari foto-foto tersebut, polisi menemukan petunjuk pertama yang dapat mengarah pada kebenaran. Mereka mulai mencari tahu siapa pria dalam foto itu. Namun, ketika mereka melacak lebih jauh, semua informasi mengenai pria itu berakhir di sebuah titik mati. Tidak ada catatan apapun mengenai siapa pria itu di desa maupun kota terdekat. Semakin dalam penyelidikan berlangsung, semakin misterius pembunuhan ini. Ada sesuatu yang sangat kelam di balik kehidupan Pak Harjo, yang sepertinya sangat ingin disembunyikan. Apa hubungan Pak Harjo dengan pria dalam foto tersebut? Dan bagaimana bisa rumah ini, yang terlihat begitu tenang dan sepi, menyembunyikan begitu banyak rahasia gelap? Pencarian ini baru saja dimulai, dan jawaban dari pembunuhan ini mungkin lebih menakutkan daripada yang bisa mereka bayangkan. Hari demi hari, penyelidikan semakin mendalam. Inspektur Rudi dan timnya terus berusaha menelusuri setiap petunjuk yang ada, namun jalan menuju kebenaran semakin kabur. Setiap kali mereka merasa menemukan sesuatu yang menjanjikan, selalu ada hambatan yang menghalangi. Mereka mulai memeriksa catatan-catatan lama yang ada di kantor desa dan mencoba mencari tahu apakah ada kejadian serupa yang pernah terjadi di masa lalu. Suatu hari, ketika Inspektur Rudi sedang memeriksa dokumen di ruang penyimpanan arsip desa, ia menemukan sebuah buku tua yang tampak usang. Buku itu berisi catatan tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di desa puluhan tahun lalu. Ada satu cerita yang menarik perhatian Rudi. Di halaman yang terlipat, disebutkan tentang seorang pria bernama Harjo yang tiba-tiba muncul di desa beberapa dekade lalu. Menurut catatan itu, Harjo adalah seorang yang sangat kaya, namun tidak banyak orang yang tahu asal-usulnya. Ia dikatakan sering menyendiri dan jarang berbicara dengan siapapun, bahkan dengan keluarganya sendiri. Dalam catatan tersebut juga diceritakan tentang kejadian aneh yang melibatkan rumah Pak Harjo. Rumah tersebut dulu milik seorang petani kaya yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Beberapa orang desa percaya bahwa petani itu dibunuh oleh seseorang yang sangat dekat dengannya. Setelah petani itu hilang, rumahnya dijual, dan tak lama kemudian Pak Harjo datang dan membeli tempat itu. Inspektur Rudi mulai merasakan adanya hubungan antara peristiwa yang tercatat di buku itu dengan apa yang terjadi sekarang. Seperti ada siklus gelap yang kembali mengulang. Tak lama setelah menemukan buku itu, Rudi memutuskan untuk menelusuri lebih jauh informasi tentang keberadaan pria dalam foto yang ditemukan di ruangan Pak Harjo. Foto itu masih menjadi kunci utama dalam penyelidikan ini. Dengan bantuan seorang ahli forensik, polisi berhasil menemukan petunjuk yang lebih konkret tentang pria yang ada dalam foto. Mereka mengidentifikasi bahwa pria itu adalah seorang bernama Damar, yang ternyata adalah seorang anak yang hilang beberapa tahun lalu. Damar pernah tinggal di desa tersebut, namun beberapa tahun yang lalu, ia menghilang tanpa kabar. Desas-desus mengatakan bahwa Damar memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Pak Harjo. Bahkan, beberapa orang mengklaim melihat mereka berdua pergi bersama suatu malam, namun tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi setelah itu. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Damar memiliki sebuah catatan kriminal yang mencurigakan. Beberapa bulan sebelum ia menghilang, ia diketahui pernah terlibat dalam sebuah perselisihan dengan Pak Harjo yang melibatkan masalah uang dan bisnis. Pada saat itu, Pak Harjo diketahui telah menyelamatkan Damar dari masalah hukum besar yang melibatkan uang hasil penipuan. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka menjadi semakin buruk,
dan beberapa orang menduga bahwa perselisihan mereka berakhir dengan permusuhan yang sangat mendalam. Dengan temuan ini, Rudi mulai merasakan bahwa Damar mungkin memiliki peran lebih besar dalam pembunuhan Pak Harjo daripada yang diperkirakan sebelumnya. Apakah Damar kembali ke desa untuk membalas dendam? Ataukah ada sesuatu yang lebih gelap dan lebih berbahaya yang terhubung dengan masa lalu Pak Harjo? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu mungkin akan membawa Rudi dan timnya pada kebenaran yang mengerikan. Pada malam yang sepi, Inspektur Rudi duduk sendirian di ruang kerjanya, memandang foto Pak Harjo dan Damar yang ada di meja. Bayang-bayang masa lalu seakan mulai mengintai, menunggu untuk diungkap. Namun, semakin ia memikirkan apa yang mungkin telah terjadi, semakin ia merasa bahwa pembunuhan ini bukanlah sekadar balas dendam. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan yang sedang terungkap. Inspektur Rudi merasa semakin terhimpit oleh misteri ini. Semua petunjuk yang ia temukan, baik itu foto Damar, catatan masa lalu, hingga koneksi Pak Harjo dengan peristiwa yang terjadi puluhan tahun lalu, seolah merangkai sebuah cerita yang rumit dan penuh kegelapan. Setiap langkah penyelidikan semakin mendekatkan dirinya pada kebenaran yang tampaknya terlalu mengerikan untuk diterima. Rudi kembali ke rumah Pak Harjo untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Ia memutuskan untuk memeriksa lebih dalam tentang ruangan yang selama ini terkunci di lantai 2. Kali ini, ia membawa beberapa peralatan lebih canggih, termasuk kamera untuk merekam setiap detil yang mungkin terlewatkan sebelumnya. Ketika pintu terbuka, suasana dingin menyelimuti ruangan yang telah lama ditinggalkan. Di meja di sudut ruangan, Rudi menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Rudi merasa ada sesuatu yang sangat penting dalam kotak tersebut. Sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan seluruh kejadian ini. Dengan hati-hati, Rudi membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat beberapa benda yang tampaknya tidak terlalu berarti. Selembar surat, beberapa kunci tua, dan sebuah jam tangan antik. Namun, salah satu benda yang menarik perhatian Rudi adalah sebuah buku harian kecil yang tampak sangat usang. Buku itu berisi tulisan tangan Pak Harjo, namun sebagian besar halamannya telah terhapus, seakan ada bagian-bagian yang sengaja dihilangkan. Rudi mulai membaca beberapa entry yang tersisa. Dalam salah satu entry, Pak Harjo menulis tentang pertemuan dengan Damar, yang terlihat semakin terganggu dan marah. Damar merasa dirinya telah diperalat dan disia-siakan oleh Pak Harjo, terutama setelah peristiwa penipuan yang melibatkan bisnis mereka. Namun, yang lebih mengejutkan adalah kalimat terakhir yang ditulis Pak Harjo. Aku tahu apa yang akan dia lakukan. Dia tidak akan pernah memaafkan aku, dan aku tidak tahu apakah aku bisa menghindari akibatnya. Rudi terdiam sejenak. Ternyata, Pak Harjo sudah mengetahui bahwa Damar berencana untuk melakukan sesuatu yang mengerikan. Namun, apa yang dimaksud dengan kata-kata tersebut? Apakah Pak Harjo telah merasa terancam jauh sebelum kematiannya? Saat itu, sebuah pemikiran muncul di benak Rudi. Apa yang terjadi pada Damar sebenarnya lebih dari sekadar balas dendam. Damar mungkin telah mencari cara untuk mengungkapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih kelam. Sesuatu yang mungkin ada dalam bisnis gelap Pak Harjo yang selama ini tersembunyi. Rudi ingat bahwa ada beberapa laporan yang pernah mencatat bahwa Pak Harjo terlibat dalam bisnis ilegal, meskipun itu tidak pernah terbukti. Tapi apakah itu cukup untuk memotivasi Damar melakukan pembunuhan? Rudi kemudian memutuskan untuk menelusuri lebih dalam lagi mengenai hilangnya Damar. Dengan bantuan timnya, mereka menemukan petunjuk yang lebih mengarah pada sesuatu yang lebih mengejutkan. Ternyata, beberapa bulan sebelum ia menghilang, Damar sempat pergi ke kota besar dan bertemu dengan beberapa orang yang diduga memiliki koneksi dengan kelompok kriminal internasional. Kemungkinan besar, Damar bukan hanya seorang korban, tetapi juga terlibat dalam dunia gelap yang lebih besar, dan pembunuhan Pak Harjo adalah titik awal dari konfrontasi yang tidak dapat dihindari. Akhirnya, Rudi menyimpulkan bahwa pembunuhan Pak Harjo bukan hanya sekadar balas dendam pribadi. Itu adalah bagian dari sebuah rencana yang lebih besar, yang melibatkan bisnis gelap, pengkhianatan, dan kegelapan yang terpendam selama bertahun-tahun. Semua petunjuk mengarah pada satu kesimpulan yang mengejutkan. Damar telah mati beberapa tahun lalu. Sebelum dia menghilang, ia sempat terlibat dalam sebuah konfrontasi dengan Pak Harjo yang berakhir tragis. Namun, tubuhnya tidak ditemukan,
dan beberapa orang percaya bahwa Damar telah dibunuh oleh kelompok yang lebih besar, kelompok yang mungkin memiliki alasan untuk menghapus jejaknya. Dengan segala yang telah ia temukan, Inspektur Rudi akhirnya menyadari bahwa pembunuhan Pak Harjo adalah bagian dari sebuah permainan besar, yang melibatkan banyak orang dan kekuatan yang lebih gelap daripada yang bisa dibayangkan. Dan sekarang, saat Rudi berdiri di rumah yang sunyi itu, ia tahu bahwa jawaban sebenarnya belum ditemukan. Mungkin, misteri ini akan terus berlanjut, tersembunyi di balik bayang-bayang masa lalu yang kelam. Mungkin, pembantaian di rumah Pak Harjo hanya permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan.